Jangan lupa untuk subscribe YouTube channel Metro TV News dan nyalakan notifikasinya. Duet Prabowo Puan kembali mencuat usai pertemuan di Hambalang kemarin. Lalu bagaimana nasib koalisi Gerindra dengan PKB? Kita akan membahasnya bersama dengan politisi PDI Perjuangan Arya Bima, Wakil Ketua Umum PKB Jazilul Fawait, serta analis politik Carta Politika Yunarto Wijaya. Pak Jazilul, Pak Arya Bima, dan Mas Toto, selamat malam. Selamat malam. Malam. Ya, salam sehat semuanya. Saya akan langsung ke Pak Jazilul. Pak Jazilul, setelah kemudian membuka opsi berkoalisi ya antara PDIP dan Gerindra, apakah PKB masih melihat pertemuan politik kemarin itu sebagai momen yang biasa saja, Pak Jazilul? Ya, tentu kehadiran Mbak Puan menemui Pak Prabowo bagian dari silaturahim. Ini tidak merubah konstelasi apapun kecuali ada dinamika keakraban. Sebab apa? Sebab kami bersama Gerindra itu diikat oleh satu piagam, namanya piagam kerjasama. Ya. Jadi kehadiran Bu Puan bagi kami senang karena tamu Pak Prabowo juga tamu PKB. Kan? Apalagi Mbak Puan atau hubungan PKB dengan PDI selama ini nggak ada masalah, baik-baik saja. Nah, tentu yang kedua kami tidak ingin juga berspekulasi macam-macam. Kami justru menunggu sebenarnya capres atau cawapres dari PDIP itu siapa, kami juga belum tahu. Kita tunggu saja. Apakah betul Mbak Puan yang diberi mandat, misalkan? Belum. Jadi justru kalau dari PDIP jelas sinyalnya kita bisa membahasnya. Oke, Pak Jazilul, jadi kalau PDIP bergabung begitu dengan senang hati, PKB akan menerima begitu, Pak Jazilul? Tidak begitu juga, kami terikat dengan piagam kerjasama bersama Gerindra. Nah, di situ ada 4 poin, ada 5 poin menurut saya di situ. Salah satunya ingin pemilu ini menjadi pemilu yang riang gembira. Jadi kehadiran Mbak Puan dalam rangka juga membuat situasi politik menjadi riang gembira, keakraban ada, itu penting. Dan PKB akan ada di situ. Nah, oleh sebab itu kami tidak berpikir negatif. Kami positive thinking bahwa keakraban Mbak Puan hadir datang ya silaturahim ke semua partai itu adalah bagian dari misi kami juga agar pemilu ini penuh nuansa keakraban, menjadi riang gembira. Nah, tetapi khusus kami dengan Partai Gerindra itu sudah diikat oleh fakta kerjasama. Nah, di situ diberikan mandat bahwa capres dan cawapres dari koalisi ini mandatnya ada di tangan Pak Prabowo dan Gus Muhaimin. Saya yakin Pak Prabowo juga nggak akan main-main, Pak Muhaimin juga tidak akan main-main. Kenapa? Karena beliau seorang jenderal. Masa berjanji terus gampang, misal mengingkari, itu bukan seorang jenderal. Nah, oleh sebab itu kami memandang dinamika yang ada dalam koridor atau on the track. Dalam kerangka membangun dinamika pemilu yang positif. Penting kehadiran Mbak Puan ini sangat penting. Baik. Pak Arya Bima, apakah PDIP akan menghormati fakta kerjasama antara Gerindra dan PKB itu? Ini ya, ekspresi berkuda di Hambalang antara Pak Prabowo dan Mbak Puan Maharani kemarin itu saya lihat sebagai rasa optimisme kedua tokoh ini tentang dinamika problem bangsa ini saat ini maupun ke depan ya. Ada bentuk simbolisasi kedewasaan antara dua tokoh Pak Prabowo dan Mbak Puan, dan saya kira itu perlu ya, semangat kebersamaan semacam itu perlu digalang oleh berbagai para komponen tokoh bangsa ini. Dan apakah kebersamaan tersebut kemudian dikalkulasi, dihitung-hitung akan mengerucut menjadi koalisi dalam Pilpres 2024, ini yang saya sebenarnya
terlalu keberatan kalau semua hal yang dilakukan Mbak Puan dengan originalitasnya untuk ketemu rakyat dan tokoh itu selalu dikalkulasi ke Pilpres 2024. Dan dalam cara pandang PDI itu juga terlalu dini untuk diputuskan. Ya meskipun bisa saja itu saling mewacanakan atau diwacanakan oleh tim-tim survei seperti Pak Toto dan teman-teman ya. Karena di PDI itu sudah jelas bahwa mengenai hal yang menurut capres-mencapres itu adalah kewenangan Ketua Umum Ibu Mega. Dan saya melihat bahwa pertemuan-pertemuan Mbak Puan dengan para tokoh termasuk dengan rakyat ini bentuk satu kesungguhan Mbak Puan sebagai tokoh PDI Perjuangan dan Ketua DPR RI untuk benar-benar mendengar dan menyatu dengan berbagai problem dinamika yang ada. Nah ini yang saya cermati dan terus-menerus mendengar juga kritikan-kritikan, bahkan caci makian kepada Mbak Puan yang dianggap pencitraan, yang dianggap kadang mencari momen untuk soal dekat dengan rakyat. Nah, kritikan-kritikan ini saya melihat diterima dan dijadikan sebagai banyak hal untuk melakukan berbagai korektif action dari Mbak Puan yang kadang agak tidak canggung, banyak figur yang diajak kesungguhan. berkuda oleh Prabowo Subianto, Pak Arya Bima. Apakah menurut Anda PDIP diistimewakan? Diistimewakan siapa? Tidak banyak figur politik yang kemudian diajak berkuda oleh Prabowo Subianto, Pak Arya Bima. Merasa diistimewakan tidak? Ini ya, kalau hubungan Pak Prabowo dengan Ibu Megawati Soekarno Putri, demikian juga Bu Mega dengan Pak Prabowo, dengan PDI Perjuangan, ini hubungan yang memang ada nilai lebih karena faktor kesejarahan juga. Ya, apapun kita pernah menjadi satu dukungan secara bersama-sama antara Ibu Mega sebagai capres dan Pak Prabowo sebagai calon wakil presiden waktu itu. Nah, hubungan kedekatan secara emosional misalnya saya dengan Pak Ferry, dengan Pak Dizon, dengan tim dari Gerindra pun juga ada kedekatan. Wong 6 bulan penuh saya bersama Pak Prabowo juga muter-muter seluruh Indonesia begitu. Jadi secara emosional memang ada, tidak menutup kemungkinan karena memang pernah bekerja secara bersama-sama. Kalau pengistimewaan Mbak Puan ya namanya juga mulai simbahnya sampai Pak Prabowo dan Bu Mega dan Mbak Puan ini ada satu kedekatan istimewa secara personal tapi di dalam memberikan berbagai hal terkait dengan melihat informasi dan permasalahan bangsa ke depan dan menyelesaikan secara bersama-sama itu menurut saya adalah hal yang biasa seperti Mbak Puan juga datang ke Pak Surya Paloh, juga mungkin nanti ke Pak Muhaimin Iskandar, kemarin dengan Pak Erlangga. Intinya ada kedewasaan dan kematangan Mbak Puan yang saya lihat cukup membanggakan dari hari ke hari, dari waktu ke waktu, untuk tidak semua hal ini dikaitkan dengan capres-mencapres, tapi lebih bagaimana sosok seorang Mbak Puan mulai ada kerendahan hati yang begitu besar untuk datang dan bertemu serta datang ke rakyat untuk mengetahui sebenarnya apa yang gitu ya. terjadi. Saya ke Mas Toto sebelum kita jeda. Mas Toto, kalau misalnya memang kita terlalu dini untuk berbicara mengenai koalisi partai politik, apalagi mengenai PDIP dan Gerindra. Maksud kemudian kedatangan PDIP melakukan safari politik dan kemudian bertemu dengan Gerindra kemarin itu apa? Mas Toto. Ya, saya mulai dengan kesimpulan ya. Menurut saya memang pertemuan kemarin itu tidak bisa disimpulkan sebagai sebuah situasi yang konfliktual. Misalnya apakah antara PDIP bersaing dengan PKB untuk mendapatkan posisi cawapres atau kemudian one prestasinya Pak Prabowo dengan PKB. Kenapa? Satu, memang kalau kita lihat kemarin pernyataannya juga sangat normatif, masih jauh di bawah derajat dari statement ketika Caimin dengan Pak Prabowo menyatakan akan mendeklarasikan sebuah koalisi. Itu yang pertama. Yang kedua, kita juga tahu Mbak Puan tidak hanya mendatangi Pak Prabowo, ini bahkan pertemuan kedua setelah pertemuan dengan
Surya Paloh di Nasdem Tower, dan kalau kita dengar bahkan akan ada pertemuan misalnya dengan Erlangga Hartarto. Jadi sebuah rangkaian saja dari peristiwa politik yang lain. Yang ketiga, menurut saya juga memang dari awal saya selalu mengatakan salah satu kombinasi yang paling sulit untuk dipertemukan itu malah adalah PDI Perjuangan dengan Gerindra dalam konteks Capres-Cawapres. Kenapa? Surveinya PDI Perjuangan di atasnya Gerindra. Logikanya mendapatkan posisi Capres adalah PDI Perjuangan, posisi Cawapres adalah Gerindra. Tapi kita tahu juga elektabilitas dan kapasitas seorang Prabowo tidak mungkin menjadi seorang Cawapres dari Mbak Puan yang elektabilitasnya lebih rendah. Itu yang menyebabkan dari awal saya selalu mengatakan ada tembok pembatas yang tidak mungkin dipertemukan dalam waktu cepat, apalagi hanya satu pertemuan untuk kemudian berbicara mengenai koalisi. Sehingga saya harus mengatakan kemarin ya mungkin bisa dikatakan hanya sebatas kongko politik saja yang pernah dilakukan juga oleh Mbak Puan dengan Bang Surya Paloh, dan mungkin akan dilakukan dengan partai-partai lain, berbeda dengan kongko politiknya Gus Jazilul yang ternyata sangat cepat langsung mengkerucut pada sebuah upaya koalisi, walaupun ada celah sebetulnya. Kalau disebutkan dalam piagam atau perjanjian antara Gerindra dengan PKB kan sebetulnya belum pernah ada deklarasi Prabowo dengan Caimin. Yang ada setahu saya adalah deklarasi terhadap Pak Prabowo sebagai capres, dan posisi untuk cawapres sangat dimungkinkan kepada siapapun, walaupun dengan catatan tadi di poin tertentu harus didiskusikan dengan Caimin. Jadi kongko politik yang menurut saya memang masih jauh untuk sebuah koalisi yang bisa disimpulkan saat ini. Oke, kalau misalnya memang ada tembok pembatas, faktor penentunya apa semungkin membuat PDIP ini mau berkoalisi dengan Gerindra? Kita akan bahas itu saja. Pemirsa jangan kemana-mana, Prime Time News akan kembali. Kembali bersama kami di Prime Time News. Saya kembali ke Mas Toto. Mas Toto, lalu faktor penentu untuk mewujudkan koalisi Gerindra dan PDIP itu apa? Meskipun kemungkinannya tipis begitu ya kalau kata Mas Toto tadi, dan kemudian dampaknya terhadap koalisi Gerindra dan PKB itu seperti apa, Mas Toto? Begini, pertemuan antar dua partai yang adalah pemenang pertama dan kedua dalam Pilpres 2019 kemarin itu, dan kebetulan dua capres atau yang disebut-sebut sebagai bacapres ini adalah Mbak Puan dengan Pak Prabowo, itu hanya bisa bertemu kalau Pak Prabowo mau mengalah menjadi cawapresnya Mbak Puan dengan menggunakan logika suara partai tertinggi yang mendapatkan jatah capres, atau kebalikannya Mbak Puan mau mengalah menjadi cawapres dengan menggunakan logika elektabilitas dan kapasitas sebagai seorang capres. Nah, menurut saya lebih sulit berbicara mengenai Pak Prabowo untuk menjadi seorang cawapres. Kenapa? Sederhana, logika dalam pertarungan Pilpres biasanya kalau targetnya ingin menang ya tentu saja yang jadi capres yang elektabilitasnya lebih tinggi. Jadi kalau ditanya, ujungnya adalah tinggal mengkerucut apakah mungkin PDI Perjuangan mau kemudian mengalah menempatkan kadernya menjadi cawapres walaupun mereka adalah partai pemenang pertama. Itu menjadi prasyarat ketika bicara mengenai hanya satu nama yang bisa ditempatkan dalam koalisi Gerindra dengan PDI Perjuangan, hanya Mbak Puan. Berbeda ketika kemudian dibuka ada nama lain dalam kader PDIP seperti Ganjar Pranowo. Di situ ada perimbangan kekuatan, bahkan dalam beberapa survei Ganjar lebih tinggi dibanding elektabilitas Pak Prabowo, sehingga kemudian situasinya jadi berbeda. Saya pikir jadi menarik seperti yang Gus Jazilul tadi sebutkan, sebelum bertanya mengenai Pak Prabowo inginnya siapa, menarik untuk membaca bagaimana kondisi internal PDI Perjuangan sebenarnya ingin memajukan siapa, berbeda dengan Gerindra yang sudah jelas hanya memajukan satu orang. Dampaknya terhadap hubungan Gerindra PKB seperti apa, Mas Toto? Saya sih melihat masih senyum-senyum baik-baik saja ya, Gus Jazilul. Bahkan kalau ngelihat gaya berpakaian dan pecinya Mas Bimo udah siap koalisi dengan PKB gitu kan. Tetapi yang terpenting kan kemarin belum ada satu statement yang memperlihatkan ada kesepakatan mengenai capres-cawapres, dan sebelum itu kemudian menjadi sebuah statement atau pengerucutan dalam pertemuan kemarin, menurut saya sih sepertinya PKB akan senyum-senyum saja karena tidak ada pasal yang dilanggar di situ. Oke, Pak Jazilul, syarat yang harus dipenuhi oleh PDIP kalau mau bergabung dalam koalisi itu apa? Wah, kita kan terbuka, namanya teman kita nggak banyak-banyak syaratnya. Kita ikuti piagam yang ada saja bersama Gerindra.
Jadi karena apa? Karena kita juga terikat janji dengan Gerindra kan. Nah, saya pikir bahwa semua koalisi atau kerjasama oleh pihak siapapun yang dipegang itu adalah komitmen. Nah, ini bagi PKB penting. Nah, yang kedua adalah komitmen kebangsaan atau komitmen ingin pemilu yang tertib damai. Bagi PKB ini juga komitmen, makanya PKB jauh-jauh hari ingin agar semua partai atau dinamika di partai ini juga pada dinamika yang saling menggembirakan. Nah, oleh sebab itu dari awal PKB sudah menggagas atau kita sudah bekerja agar partai-partai yang ada atau koalisi-koalisi yang ada, mari kita berkompetisi dalam posisi yang saling memberikan riak kegembiraan. Kan ini sudah banyak. Ada koalisi yang lain di tetangga, ada KIB misalkan, ada partai yang sudah menyebut calon presidennya. Bagi kami hanya PDIP saja yang belum menyebut calon presidennya. Jadi apapun kami menghormati, karena itu adalah kedaulatan dari partai atau PDIP. Tetapi kami kan harus mengukur kemana arah teman-teman ini. Nah, tetapi sebelum itu semua PKB sudah melakukan koalisi dengan Partai Gerindra. Dari koalisi ini sudah cukup syaratnya. Syarat presidensial sudah cukup, syarat tokoh juga sudah ada, hanya belum diumumkan saja siapa calon presiden dan wakil presidennya. Sekaligus kami membuka agar partai-partai lain juga bisa berkoalisi, jadi nggak menutup diri. Kenapa tidak menutup diri? Karena kita nggak ingin jadi eksklusif. Karena ingin koalisi ini adalah koalisi yang semuanya bisa bergabung dan untuk kepentingan Indonesia ke depan, bukan untuk kepentingan Pak Prabowo atau Gus Muhaimin. Jadi itu yang menjadi dasar ketika kami melakukan atau membuat kontrak kerjasama dengan Partai Gerindra yang kami tahu dilakukan jauh-jauh hari. Ini malah dalam bahasa saya, ini kontraknya ini ibarat waktu sholat ini belum adzan kita sudah adzan. Kan masih ada 1,5 tahun. Nah, dinamika itu yang akan terus terjadi. Akan ada dinamika-dinamika. Bagi kami tidak masalah karena partai politik apapun itu adalah yang menjadi yang memiliki kewenangan untuk ikut konsultasi di Pilpres. Nah, oleh sebab itu kami dengan Partai Gerindra terdepan dalam konteks ini melakukan kerjasama politik yang di situ diikat oleh satu komitmen. Nanti urusan presiden dan wakil presiden, karena kan ada partai-partai lain yang akan gabung dan lain-lain, bicarakan dengan atau mandatnya diberikan kepada Pak Prabowo dan Gus Muhaimin. Nah, seandainya tidak ada yang lain yang bergabung, cukup Pak Prabowo dengan Gus Muhaimin sudah cukup untuk maju menjadi calon presiden dari hitungan presidensial threshold. Saya pikir itu. Jadi kalau ada partai lain misalkan yang mau berkoalisi, kami sangat senang. Tidak pun kami cukup. Oke, tetap tidak menutup kemungkinan itu. Saya langsung ke Pak Arya Bima. Pak Arya Bima, kenapa kemudian PDIP merasa perlu untuk melakukan komunikasi dengan partai lain? Apakah ini menunjukkan PDIP tidak pede begitu maju sendirian di Pilpres 2024? Oh ya, itu penting dari dulu membangun komunikasi politik antar tokoh, antar partai itu selalu penting. Tinggal konten dan konteksnya itu apa. Apakah pertemuan Mbak Puan dan Pak Prabowo kemarin hanya dikalkulasi untuk capres-mencapres, itu tentunya tidak demikian. Apakah kebersamaan keduanya akan mengerucut ke koalisi Pilpres 2024? Tadi saya katakan itu terlalu dini untuk diputuskan, walaupun meskipun bisa saja itu terus jadikan wacana untuk dibicarakan. Ya. Karena memang Ibu Mega kalkulasi persoalan bangsa ini nanti seperti apa dan butuh kriteria seperti apa pasangan capres-cawapres, itu kan yang lebih penting, baru siapa nanti yang akan diusung. Jadi ada step-stepnya, permasalahan bangsa ini apa,
disitulah Mbak Puan bersilaturahmi, Bu Mega bersilaturahmi antar partai politik, antar tokoh. Kemudian kriteria seperti apa yang kira-kira bisa menyelesaikan persoalan bangsa ini ke depan dari ekonomi, politik, ideologi, global, nasional, regional, dan baru kemudian memutuskan siapa orangnya. Itulah kewenangan penuh dari Ibu Megawati Soekarno Putri. Nah, kemudian mengenai confident tidak confident, ya gambaran kita dulu kenapa sih nggak 5% threshold, 10%, 20%. Intinya kan calon presiden itu semakin mempunyai legitimasi sejak dicalonkan ada representatif pajak keindonesiaan, itu semakin bagus, ya kan? Kalau 20% kursi DPR itu hampir sekitar 140-20 lebih, berarti mereka punya spektrum legitimasi secara nasional. Kalau itu nanti Gerindra atau PKB, PDI tambah Golkar yang lainnya calon tinggal 2, berarti sejak awal orang ini adalah calon yang punya representatif legitimasi wajah keindonesiaan. Oke. Inilah yang penting. Kenapa tidak 0%? 0% sangat dikhawatirkan kalau calon itu dari Papua atau di Aceh dan kalah di putaran kedua, tidak masuk putaran kedua dan dia punya dukungan 100% di daerahnya, dan tidak ini sangat berbahaya. Oke. Maka menurut saya bukan masalah tidak confident dan confidence, semakin calon itu diusung dalam prosentase threshold yang lebih besar, dia akan mendapatkan legitimasi keindonesiaannya, kepartaiannya, kewilayahannya, sehingga sama persis waktu kita jadi peserta pemilu sebagai partai politik peserta legislatif, harus sekian provinsi, harus sekian kabupaten kota, harus sekian kecamatan, supaya partai politik yang ikut kontestasi pemilu itu adalah partai nasional. Baik, Begitu kita akan lihat kemudian juga bersama Capres. komunikasi politik seperti apa yang akan muncul di masa mendatang. Terima kasih Mas Toto, terima kasih Pak Jazilul, terima kasih Pak Arya Bima telah bergabung sama kami di Prime Time News. Selamat malam.